Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan ujian komprehensif dengan mata kuliah Ilmu Dakwah. Baik, perkenalkan nama saya Ira Ratudina dengan NIM 210104010203 dengan nama penguji Ibu Rizkiatul Hasanah M.Sos. Baik, kita masuk ke materi, yaitu ada pengertian dakwah. Yang pertama ada pengertian dakwah secara etimologi, yang kedua pengertian dakwah secara terminologi, yang ketiga hukum dakwah, yang keempat ada unsur-unsur dakwah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dakwah secara etimologi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dakwah secara etimologi. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab ad-dakwah yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Kata ini berasal dari akar kata da'a yad'u dakwah yang berarti memanggil, mengundang, atau menyeru. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian dakwah secara terminologi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, pengertian dakwah secara terminologi. Secara terminologi, dakwah adalah aktivitas menyeru, mengajak, atau mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah bertujuan untuk membimbing individu atau masyarakat menuju kebaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Beberapa ulama memberikan definisi dakwah yang lebih spesifik seperti 1. Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk serta memerintahkan mereka untuk berbuat makruf dan mencegah dari kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Abu Al-Fat Al-Bayanuni, dakwah adalah usaha untuk mengubah kondisi masyarakat dari keburukan menuju kebaikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan ketiga ada hukum berdakwah. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu hukum dakwah dan dalil Al-Quran dan hadis. Hukum dakwah dalam Islam pada dasarnya adalah wajib, namun kewajibannya dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fardu ain, wajib bagi setiap individu, berlaku bagi para nabi dan rasul, serta bagi setiap muslim dalam lingkup kemampuan dan pengetahuannya. Setiap muslim wajib menyampaikan ajaran Islam minimal kepada dirinya sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Yang kedua, fardu kifayah, wajib bagi sebagian umat Islam. Jika sudah ada sekelompok muslim yang melaksanakan dakwah, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang berdakwah, seluruh umat Islam berdosa. Seperti yang terkandung dalam surah An-Nahl ayat 125 di bawah ini, dengan arti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Balighul anni walau ayat", dengan arti sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kegiatan dakwah dalam kehidupan keseharian saya yang sudah saya lakukan adalah 1. Mengupload konten dakwah, 2. Mengajar di TPA, 3. Menunjukkan karakter Islam, 4. Berpidato Islam. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu unsur-unsur dakwah. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu unsur-unsur dakwah.
Dalam kegiatan dakwah terdapat beberapa unsur utama yang harus ada agar dakwah dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah unsur-unsur dakwah beserta penjelasannya. 1. Dai, orang yang berdakwah. Dai adalah individu atau kelompok yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. 2. Mad'u, sasaran dakwah. Mad'u adalah orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Yang ketiga ada maddah, yaitu materi dakwah. Isi atau pesan yang disampaikan dalam dakwah harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada metode dakwah, yaitu metode atau cara dakwah. Metode yang digunakan dalam menyampaikan dakwah harus disesuaikan dengan kondisi mad'u agar dakwah dapat diterima dengan baik. Yang kelima ada wasilah dakwah, yaitu sarana atau media dakwah, alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah agar lebih efektif. Yang keenam, atsar dakwah, yaitu dampak dakwah, hasil yang diharapkan dari dakwah, yaitu perubahan positif dalam diri mad'u. Saya harap penjelasan ujian komprehensif dengan mata kuliah ilmu dakwah saya dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.